warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Oke, sebelum memulai pelajaran kita berdoa dulu nah ya. Silahkan ketua kelas Azril dipimpin dulu teman-temannya untuk berdoa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, setelah selesai berdoa, tujuan kita berdoa agar pelajaran hari ini dapat kalian pahami dengan baik dan dapat bermanfaat untuk kalian di kemudian harinya ya. Oke. Setelah berdoa, ibu mau absen dulu nah ya. Azril, Farhan, silakan angkat tangannya. Rizky, Alvin, Sidik, Hadir. alhamdulillah hadir semua nak ya. Oke, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Tujuannya agar kita cinta terhadap Indonesia ya. Kita dengan cara menyanyikan lagu wajib nasional. Salah satunya itu kita pilih lagunya Garuda Pancasila nah ya. Ayo silakan berdiri. Tadi sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, sekarang Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mempelajari tentang peran hewan dalam keseimbangan alam ya. Peran-perannya hewan itu apa dalam keseimbangan alam kita ya. Kemudian kita akan membahas sumber daya alam yang ada di kabupaten kota. Sumber daya alam misalnya yang ada di kabupaten kota terutama di Kalimantan Timur. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan menampilkan video, silahkan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai tema 2,
selalu berhemat energi, serta nomor 1 sumber energi. Simak videonya dengan baik ya. Sumber daya yang akan kita pelajari hari ini mengenai sumber daya alam dan pemanfaatannya. Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Misalnya hasil bumi, hasil tambang, dan hasil laut. Berbagai kekayaan alam itulah yang disebut sebagai sumber daya alam. Sumber daya alam adalah sesuatu yang berasal dari alam. Sumber daya alam digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. Sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam berdasarkan jenisnya dan sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Simak penjelasannya ya. Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam selanjutnya yaitu sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam ini merupakan sumber daya alam yang bukan berasal dari makhluk hidup. Contohnya seperti sinar matahari, udara, air, dan tanah. Sekarang kita lihat sumber daya alam berikutnya, yaitu sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbaharui. Sumber daya alam dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tersedia dan dapat dikelola untuk dapat diperbanyak jumlahnya. Contohnya yaitu hewan, tumbuhan, sinar matahari, angin, dan air. Kelompok yang kedua yaitu sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui merupakan sumber daya alam yang memiliki jumlah terbatas dan tidak dapat diperbanyak jumlahnya. Contohnya yaitu seperti minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang. Pemanfaatan sumber daya alam yaitu digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kesejahteraannya. Contoh pemanfaatan sumber daya alam dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang pertama yaitu hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan sering dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber makanan. Kedua yaitu pemanfaatan tenaga hewan untuk membajak sawah maupun menarik delman. Ketiga, tumbuhan digunakan untuk bahan obat-obatan dan bumbu masakan. Sumber daya alam yang kedua yaitu air. Air sering digunakan oleh manusia sebagai sumber minum, untuk mandi dan mencuci, mengairi sawah, dan juga sumber tenaga listrik. Ketiga yaitu udara. Udara biasa kita gunakan untuk bernafas. Keempat yaitu tanah. Tanah dapat digunakan oleh manusia sebagai lahan untuk bercocok tanam dan juga membangun tempat tinggal. Kelima yaitu matahari. Matahari sering Matahari sering dimanfaatkan oleh manusia sebagai media Kelima yaitu matahari. Matahari sering dimanfaatkan oleh manusia untuk menjemur pakaian, mengeringkan ikan asin, membantu proses pembuatan garam, dan juga sebagai sumber tenaga listrik. Contoh pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Yang pertama yaitu minyak bumi. Minyak bumi sering digunakan manusia untuk bahan bakar minyak kendaraan dan juga sumber gas cair seperti gas LPG. Kedua yaitu emas. Emas sering dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan perhiasan. Ketiga yaitu besi. Besi digunakan sebagai kerangka kendaraan, bahan pembuatan alat rumah tangga, dan juga bahan konstruksi bangunan.
Sumber daya alam yang kita miliki wajib kita manfaatkan dan diolah dengan baik, tidak berlebihan dan sesuai dengan kebutuhan. Semoga materi Ibu berikan bermanfaat untuk kalian ya. Oke, sudah nak ya kita menyimak video tentang pemanfaatan hewan, tumbuhan, dan sumber daya alam ya. Oke, tadi dari video yang sudah kita simak, coba lihat lagi ke papan tulis. Oke, bisa terlihat. Di sini ada peran hewan dalam keseimbangan alam ya. Gambar pertama ada gambar apa? Kodok. Nah, kodok di sini apa hubungannya kodok dengan padi? Apa manfaatnya? Menghilangkan apa, Rizky? Betul, Azril ya, menghilangkan serangga, menghilangkan hama yang ada di padi. Jadi kodok ini memakan hama-hama yang bisa merusak padi, tanaman padi. Oke ya, itu hubungannya kodok dengan padi. Jadi kodok memakan hama serangga yang ada di sawah. Oke, sekarang ke gambar nomor 2. Kira-kira di gambar apa? Ular. Nah, hubungannya ular lagi dengan padi apa? Kalian bisa lihat di sini ada Makan tikus. tikus, betul ya. Ular memakan tikus yang merusak padi. Jadi selain di sawah itu ada kodok, ada juga ular ya. Kalau kita lihat kodok itu nggak ada manfaatnya ya. Kalau dilihat ternyata kodok itu ada manfaatnya bagi tumbuhan padi. Ular juga ya. Kalian kalau lihat ular takut ya? Oh, dibunuh. Jangan dibunuh karena ada manfaatnya untuk padi ya. Ternyata kodok dan ular ini ada manfaatnya untuk tumbuhan padi. Tumbuhan padi nantinya siapa yang makan? Kita manusia ya, yang mengkonsumsi beras ya. Awalnya padi kemudian menjadi beras. Oke, di gambar selanjutnya ada gambar apa ini? Ini lebah atau kumbang ya. Kumbang itu manfaatnya membantu penyerbukan tanaman ya. Pernah lihat nggak kumbang ini hinggap di bunga? Tanah ya, itu melakukan penyerbukan. Oke, selain itu hewan apa lagi nih? Cacing. Pintar siapa yang pernah? Ya, pintar untuk menggemburkan tanah ya. Cacing ini gunanya banyak ya. Kalau cacing di tanah banyak nggak? Kalian pernah lihat nggak cacing-cacing di tanah? Pas banjir Kemarin ya? Kemarin hampir banjir ya? Iya. Oke, untuk mengemburkan tanah. Nah, di sini tadi ada kodok, ular, lebah, dan cacing. Kalian tahu kan manfaatnya untuk tanah, untuk bunga, dan tumbuhan. Oke, itu tadi keseimbangan alam. Sekarang kita ke yang tadi di video kita simak sumber daya alam. Sumber daya alam itu ada dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Oke, kalau sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu sumber daya alam yang dapat digunakan secara berulang seperti tumbuhan dan hewan ya. Tumbuhan, hewan, tanah, air, sama energi matahari. Kira-kira kalau tumbuhan seperti apa contohnya tumbuhan? Di sini sawit boleh, sawit, oke. Perkebunan sawit, padi. Nah, buahnya sawit bisa diolah lagi ya, itu menjadi minyak. Itu makanya dapat diperbaharui lagi ya. Oke, sekarang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Itu merupakan sumber daya alam yang dapat digunakan secara terus-menerus, seperti besi, emas, tembaga, aluminium, dan minyak bumi. Itu tidak dapat diperbaharui ya. Sekarang di sini ada sumber daya alam itu perkebunan. Perkebunan ini kira-kira kalau di wilayah kita perkebunan apa yang ada? Sawit. Di Longkali banyak sawit, padi juga ada ya. Di Longkali ada kebun sawit di mana kira-kira? Di depannya sakit. Nah, rumah sakit puskesmas itu ada di Longkali. Di Kabupaten Pasir selain di Longkali ada di mana perkebunan sawit? Di Mendik ya. Selain perkebunan sawit, ternyata di Longkali, di Kecamatan Longkali ini juga ada perusahaan sawit ya. Di mana perusahaan sawit, ada yang tahu? Ada yang pernah tahu GMK? Nah, itu perusahaan sawit nah ya. Iya, adanya PT Gawi Makmur. GMK ada di mana? Di Toyu juga
ada di Gunung Putar, itu semua termasuk di Kecamatan Longkali. Oke ya. Kemudian ada pertambangan. Nah, di Kabupaten Pasir juga ada pertambangan. Kira-kira di daerah mana? Di kecamatan mana? Selain di Grogot, pertambangan di Balikpapan juga ada yang minyak bumi. Ayo, di Batu Kajang ya. Nah, di Batu Kajang ada pertambangan ya. Praksana Bapaknya Alvin. Nah, pertambangan di Batu Kajang sangat terkenal lah ya. Nanti siapa yang cita-citanya mau kerja di pertambangan? Nah, Alvin dan Sidik itu harus belajar dengan rutin ya, dengan rajin. Supaya harus nilainya harus bagus ya. Karena sebelum masuk tes perusahaan itu harus tes dulu, tes soal-soal yang sekarang perikanan kira-kira di sini ada enggak di wilayah Kabupaten Pasir atau Penajam Pasir Utara? Ada di mana? Sungai. Di sungai. Kalau di Longkali ada. Kalau perikanan yang di Penajam Pasir Utara di laut ada ya? Ada. Kalian kalau pernah ke pasar lihat ibunya ada yang bilang ini ikan sungai, ini ikan laut ya. Yang ikan sungai ngambilnya di sungai, yang ikan laut sumbernya dari laut. Oke. Kemudian ini ada gambar apa? Ayam. Ayam itu sumber daya alam peternakan ya. Nah, di sini juga banyak ternyata di kabupaten, di kecamatan kita itu juga banyak yang bisnis apa namanya? Peternakan ya. Di mana contohnya ada? Ayo di mana Sidik? Di Sekiet ada ya. Sekiet di Kecamatan Longkali juga ya. Kemudian di setiap kecamatan di Kabupaten Pasir sepertinya ada peternakan ya. Pernah lihat kandang ayam? Pernah. Tapi yang banyak seperti ini. Pernah, Bu. Pernah. Di Menting ada. Nah, pernah juga lewat mobil pickup bawa ayam banyak itu habis panen ya. Karena ayamnya sudah besar-besar semua. Karena ini awalnya mereka kecil-kecil ya. Nah, sekarang Ibu mau bagikan lembar kerja ya. Silakan dikerjakan per kelompok. Oh, ini ada di situ, silakan nanti Ibu jelaskan cara mengerjakannya. Oke, tujuan kegiatannya di situ ada ya. Dengan berdiskusi kalian dapat mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Kemudian setelah diskusi kalian mampu mengidentifikasi sumber daya alam dalam bentuk tulisan yang sistematis. Setelah menyusun hasil identifikasi kalian mampu mempresentasikan. Kalau sudah selesai nanti setiap kelompok presentasi ke depan seperti biasa nah ya. Dua, kelompok 1 berdua, kelompok 2 bertiga. Oke, yang B alat dan bahan, alat tulis ada semua? Alhamdulillah ada ya. Kemudian buku sumber daya alam kalian boleh lihat di sini ya, di media di sini sumber daya alamnya. Ya, kemudian langkah-langkahnya secara berkelompok kalian diskusikan. Kemudian tulis di sini ada jenis sumber daya alam ya. Tahu? Misalnya ini apa? Matahari. Nah, tadi kalian sudah simak video matahari manfaatnya apa? Sudah. Jenis sumber daya alam itu yang dapat diperbaharui atau tidak dapat diperbaharui ya. Ya. Di sini ada. Nanti kalian bisa kalian lihat. Kemudian pemanfaatannya apa tadi matahari sudah masih ingat? Masih. Untuk apa? Untuk listrik. Masih ingat. Oke, bentar berarti ya. Tempat dipasarkan ini karena matahari tidak ada itu dikosongkan saja. Yang tempat dipasarkan itu seperti perikanan tadi ya, sama peternakan ayam itu baru diisi. Oke, silahkan kalian tulis. Nih ada contoh-contohnya ya. Sekalian. Misalnya di sini sumber daya alamnya besi, dapat diperbaharui atau tidak? Jadi sumber daya alamnya, ayo silahkan dikerjakan. Silahkan tulis banyak-banyak jenisnya, energi matahari, besi, air. Iya di situ nak. Kalian boleh berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu 15 menit ya untuk mengerjakan ini. Yang tidak bisa dipasarkan dikosongkan saja. Boleh dilihat sini tadi kan sudah kita simak video, sudah juga kita simak melalui media ya.
Manfaat tanah. Ya, boleh. Ini yang dari sumber daya. Dalamnya tadi apa? Dapat diperbaharui atau tidak? Apa-apa aja tadi? Ini apa tulisannya? Malah. Kenapa, Pak? Ini yang bisa dipakai. Banyak loh kan? Yang bisa di bisa Banyak, Bu. bisa ya. Oh yang nggak bisa aku bingung satu banyak salah jenis sumber daya alam Jenisnya. di kanan yang jenis mana bu jenis sumber daya alam kayak Hayati atau hayati? Kalau hayati tadi kan dari makhluk hidup, tumbuhan, hewan dalam hayati. itu pasti bangsa Bukan hayati. Hayati, budaya non hayati. ini sumber apa jenis sumber daya Sama hayati. tambahan nggak ada. Ada tadi di video. Masih ingat tak? Iya. Tulis aja. Masa itu tidak Nah, itu sidik sudah. ini ada apa? Tempat dipasarkan. Ayam, ikan ayam, Makan ayam, itu semuanya hayati. dan ayam Sapi. apa itu satunya itu ya? Setiap itu bisa. Habis itu apa lagi ya? Habis itu dua lagi. Apa emas. Mah dijual tuh. Kan sempat Ih, apa lagi ya? Ikan nila, bandeng. Ya, itu ikan sudah. Iya sih, ikan sudah. Ikan mas. Oke, lagi jalan. Udang. Ya. Bau. Apa lagi? Satunya itu aku tinggal satu lagi. Nah, udah. Udah, Bu, sudah. Korbi. Ini ada dua nih. Ini ada udah nih. Ini ada dua. Cuma garisnya aja tak kelihatan. Jangan hewan aja, tumbuhan juga ada ya. Tumbuhan padi, Ini kan, Bu? hewan. Yang ini kan jadi jenis manfaat. Dah. Manfaatnya untuk apa? Seperti matahari tadi. Sayuran bisa bu. Bisa sayuran Oke. dikonsumsi. Iya.
Bermanfaat itu kan ayam udah buah kambing sapi Besi juga bisa, besi, minyak bumi tadi apa? Di sini. Bensin kan? Ya boleh juga. Nggak usah dicoret, nak. di sini kamu Di bawahnya aja. Ya. di sini bu Di situ pemanfaatannya untuk apa? Kalau minyak bumi untuk bensin, untuk alat bahan bakar. Nggak usah dihapus, nak. Biar aja. emas besi emas Bahan bakar, bensin. Emas untuk perhiasan. daya alam kembang kasih penuh semua kan ibu Boleh. Besi bagus nilainya kalau dikasih tahu. ini kita enggak penuh guys lembaga besi lembaga besi kan yang ini emas habis itu jenis sumber daya apa lagi ya bu Ya. ini di sini bu Pemanfaatannya kan? ya Kalau pemanfaatannya ini untuk apa? Pernah lihat besi untuk misalnya jendela, kita tulis jendela aja bu oh iya, lembaga itu bisa menjadi uang, emas bisa jadi uang logam. manfaat Lembaga. betul foto enggak ini manfaat apa bu Pemanfaatannya misalnya tadi kalau misalkan air untuk apa? Mencuci pakaian, untuk mandi. magnet itu bu Iya besi. nggak jelas aku Tidak apa-apa nak. Nanti diperbaiki. Mana? Nanti ibu koreksi. pemanfaatan tapi ini aku dikit aja bu Marilah dan kanan Ayo anak-anak, jika ada yang ingin ditanyakan boleh ya. Kalau sudah selesai, kalau sudah habis waktunya kita presentasi. emas Bagaimana nomor satu? Bisa? Bukan nak. emas bisa jadi uang Ya bisa jadi paku besi. Oh iya HP bisa juga ya jadi besi ya. itu apa itu emas bisa jadi uang itu Bisa uang logam. oh ini besi bensin Bisa jadi piala. lembaga lembaga oh iya lembaga ini aspal yang bendera Ya tiang bendera besi. mana sih asal yang listrik ASPAL mungkin di ASAP harus ini aja listrik yang BP ancingan tuh bu dari besi kan Iya bisa. udah bu Pancing. udah bu Bensin dari minyak bumi. Dari bensin ini bensin solar bu ya dari minyak bumi juga. solar ini kan bensin dan solar itu sama aja beda bensin itu solar itu mobil coba kita tes sama aja kamu tes lihat dulu terus beda nanti rusak kan dimasakkan itu merah semua lagi bensin Yo, ada yang sudah selesai? udah Belum, silakan dikerjakan.
Nanti dibaca ini. Iya, presentasi seperti biasa. Si air. Simpan dulu uangnya, Mak. Banyak uangnya Azrila. Beli sepatu. Beli sepatu. Iya, di rumah ada 50 sudah. Nah, banyak uang Azrila. Nanti kemarin Bu, tahu. Masa di sini ada? Gas. Sudah. Iya, gas juga bisa, gas LPG. Sumbangan tuh ya atau sumbangan Dari mana? Ada. kurang lagi sepatu saya logam lah ada logam bisa nggak main logam Logam jadi uang logam. Ya. satu Ayo, waktunya sudah mau habis ya. Silakan dilengkapi. Ayo. kamu segini aja ini aku oh iya toro isi ya toro tiap Dibaca minyak bumi. yang di sini kemudian yang Iya. ini wajib baca ini dibaca Dibaca nanti. sedikit pun belum bisa baca Belum baca lagi berdua Rizky aja. yang baca di sini Sidik maju aja, berdiri aja. apa ini Pin? Gimana tuh? Mau kalau lagi cuma Harus bersyukur dong sudah bisa membaca. Tapi Sidik sudah bisa. udang dibalik satu. Oke, kelompok 1 sepertinya sudah selesai nah ya. Boleh kelompok 1 silahkan maju dulu, perbaiki kopiahnya dulu. Nak. Ini apa ya? Ya, kelompok 1 dulu ya, maju. Ayo kelompok 1 silahkan maju ke depan. Ini apa? Itu Hayati non Hayati. Nanti Bu jelaskan. Sama kalau kita Ayo, Azril berdiri yang tegak. sama kalau kita kan Jelaskan hasil diskusi kalian terkait sumber daya alam ya, kelompok 1. Sumber daya alam yang pertama ada nih. bersih. Ya, besi itu merupakan jenis sumber daya alam hayati atau non hayati. Non hayati ya. Manfaatnya besi apa nak? Bisa dibuat jendela, Pintar. Kemudian kemudian bisa dijadiin motor. ya alat motor. Oke, Farhan lagi. Apa lagi? Sumber daya alamnya? Logam. Ya logam. Jadi apa logam? Magnet. Pintar. Oke, selain logam, hayati atau non hayati itu? Logam itu non hayati ya? Ya, pintar. Kemudian, ayo Azril lagi, apa lagi tadi? Emas. Emas, pintar. Emas jenis sumber daya alam hayati atau non hayati? Non. Ya, non hayati ya. Pemanfaatannya emas itu apa? Apa di perhiasan? Pintar untuk perhiasan ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Kelompok 2 silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kelompok 1. Harus sedih. Dua. Oke, silakan duduk. Oke, silakan maju kelompok 2, silakan maju ya. Bacakan. Kelompok 2 Sidik maju juga. Presentasi dari kelompok 2 terkait sumber daya alam ya. Silakan. Saya Aswin. Ayo, sini nak, ayo nak. Ayo, Alvin baca duluan. Sumber daya alamnya apa? Sumber daya alam. Sini hadap depan nak. Minyak bumi. Minyak bumi, pintar. Alvin minyak bumi. Sumber daya alamnya. Pemanfaatannya untuk apa minyak bumi? Bensin. Pintar untuk bensin ya. Kemudian Rizky apa lagi? Minyak bumi sudah. Kemudian apa lagi selain minyak bumi? Emas. Emas untuk apa? Ya, buat perhiasan. Kemudian apa lagi silakan dibacakan? Besi. Besi itu? Emas sepeda. Ya, sepeda. Alvin lagi. Silakan dibacakan. Yang nyari Vin. Tambangan. Pertambangan. Pertambangan contohnya apa?
aspal. Ya, membuat aspal. Ini tulisannya apa nak? Ini ada aluminium. Ini ada ikan. Kalau ikan sumber daya alam hayati apa manfaatnya ikan? Dimakan atau dikonsumsi nah ya. Oke, Sidik kalau manfaatnya apa? Sidik kita lihat hasilnya kelompok 3 Sidik. Ayam untuk apa Sidik? Sumber daya alam hayati? Dimakan. Ya, dikonsumsi. Apa yang dikonsumsi dari ayam Sidik? Ya, dagingnya, telurnya, kulitnya, bulunya, jadikan untuk monceng. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Silahkan duduk kembali. Baik, wah. Oke, sekarang kita mau main games ya. Dari kelompok 1 silahkan pilih ini. Ada nomor. Kemudian nanti ada ada soalnya dan ada hadiahnya. Silahkan dipilih. Ayo pilih nomor berapa? Nomor 2. Oke, nomor 2. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Silahkan maju kelompok 1. Rizky silahkan duduk. Nah, di sini yang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui kalian pilih 2 ya. Azril 1, Farhan 1, kemudian tempel ke bagian sini ya. Yang tidak dapat diperbaharui. Ya. Ya, silakan tempel di sini. Sedikit deal. Nah, yang kelompok 1 tempel ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Di bagian sini. Ininya lagi, tulis ininya. Tembaga ini lagi. Ini tembaga ini tulisannya. Contoh Farhan. Hampir kebalik ke pasar. Oke, berdiri dulu di sini kelompok 1. Kira-kira kelompok 2, kelompok 1 sudah benar tidak jawabannya? Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kita lihat mereka menampilkan apa? Emas. Kira-kira emas tidak dapat diperbaharui ya? Ada emas. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui lagi ditempelkan oleh Farhan di sini. Farhan menempelkan tembaga. Betul apa tidak? Betul. Berarti Farhan dan Azril mendapatkan hadiah ya karena sudah berhasil menjawab. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silahkan duduk kembali kelompok 1. Oke, sekarang kita cabut nomor lagi ya dari kelompok 2. Ayo dicabut. Alvin. Nah, nomor 3. Ini nomor 3 itu pertanyaannya sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Silakan maju. Di sini cuma ada 1 gambar yang dapat diperbaharui. Kalian pilih. Oke, 2 ternyata. Sidik tidak usah menempel. Sidik nempel ini aja nanti. Air ini, Dik. Air di atasnya. Kemudian matahari sini. Di sebelah sini yang dapat diperbaharui. Matahari. Ya, matahari dan ini enak matahari. Nah, Sidik nempel tulisannya. Alvin dan Rizky menempelkan gambarnya ya. Oke, ya di situ. Berdiri dulu ya, kita tanyakan kepada kelompok 1 jawaban yang ditempelkan benar apa tidak ya.
Ya, silakan duduk di sini. Berdiri dulu. Boleh bantu temannya. Dah. Lihat teman. Ya. Ya, tinggal keterangannya lagi ya. Air. Air mana air? Jangan duduk dulu, Vin. Udah kasih nama peran. Oke. Ayo lihat dulu, silakan kelompok 1 dilihat hasil jawaban dari kelompok 2. Mereka mendapatkan soal sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Oke, Azril dan Farhan, kira-kira energi matahari dapat diperbaharui atau tidak? Betul? Betul. Energi matahari dapat diperbaharui ya. Kemudian air. Air termasuk ke dalam sumber daya alam dapat diperbaharui atau tidak? Dapat diperbaharui. Jadi jawabannya mereka betul apa salah? Benar. Benar, karena mereka sudah menjawab dengan benar, maka ada hadiah pulpen untuk kelompok 2. Selamat ya Sidik, beri tepuk tangan untuk Sidik, Rizky, dan Alvin. Oke, beri tepuk tangan ya. Oke, tadi sudah semua kita menjawab ya dan menempelkan gambar. Sekarang LKPD-nya silahkan dikumpul. Ya. AKPD. Ya. Satu. Dikasih nama dulu nak. Kasih nama kelompok dan Kan punya aku nih. Punya aku nih ya. Ya. Punya aku nih. Ayo tertukar. Punya aku nih. Yang mana tadi? Punya aku bagus. Gimana bu? Nggak boleh. Kasih nama kelompok dan nama kalian. Kelompok 1, kelompok 2. Siapa Cekat. Udah pak, lama-lama tuh bisa nih kelompok 2. Kok aku bisa Alvin? Kelompok berapa dik? Sidik. Ya, oh ya 2. Ambil aku harus kelompok 2. Di sini. Oke, kemana ya? Oke, silakan duduk ya. Ini Ibu mau bahas sama-sama hasil LKPD kalian ya. Di sini Ibu mulai dari kelompok 2 dulu ya. Kelompok 2 di sini ada Rizky. Kita coba lihat jawaban kelompok 2 Rizky. Kemudian Alvin dan Sidik ya. Iya. Nah, di sini ada 3 lembar dari kelompok 2. Yang pertama Rizky menjawab sumber daya alamnya itu energi listrik ya. Energi listrik berarti dapat diperbaharui atau tidak, Rizky? Tidak dapat diperbaharui. Oh, energi matahari itu listrik dari energi matahari ya. Energi matahari ini dari listrik sumber daya alamnya matahari ya, Rizky ya. Kemudian dimanfaatkan sebagai listrik. Ada yang pernah lihat sumber daya alam dari matahari? Nah, panel surya. Ya, surya, panel surya ya. Itu ada di daerah yang belum ada listriknya nak ya. Di mana? Daerah mana? Daerah Mendik. Masuk Mendik ke dalam pakai tenaga surya nak ya, lampunya. Jadi pada siang hari tenaga panel suryanya menyerap energi sinar matahari ya. Kemudian nanti kalau sudah malam hari dapat menjadi lampu sebagai alat penerangan di malam hari karena listriknya belum masuk ke daerahnya Rizky ya. Daerah Mendik itu kira-kira kecamatan mana Rizky? Alvin? Kecamatan mana Mendik? Longkali, benar kelompok 1 ya. Ayo yang duduknya baik nak, Azril. Kemudian kecamatan Longkali kabupatennya apa? Pasir. Kabupaten Pasir, pinter. Provinsinya itu kabupatennya Tanah Grogot. Provinsinya Kalimantan Timur. Benar, Kalimantan Timur. Oke. Kemudian kita lihat lagi jawaban Rizky. Di sini ada besi. Tadi untuk apa besi? Pemanfaatannya Ada. sepeda. Ya, membuat besi di sepeda ya. Buat sepeda motor. Di sepeda, ada di sepeda motor, panci. Pintar ya. Uang logam. Uang logam. Gas LPG.
Oke, nah di sini ada lembar jawaban dari kelompok 2 Sidik. Ada padi ya. Padi itu merupakan jenis sumber daya alam tumbuhan ya. Berarti sumber daya alam hayati ya Sidik ya. Padi, pemanfaatannya padi untuk apa Sidik? Ini Sidik tulis untuk apa kalau padi? Dijadikan apa padi? Dijadikan beras. Dijadikan beras. Pintar, setelah dijadikan beras kemudian dikonsumsi oleh oleh Sidik, oleh manusia ya untuk makan. Makanan pokok manusia apa? Ayam. Padi, beras ya. Oke, kira-kira padi, tumbuhan padi ini kalian pernah lihat sawah ada di daerah mana? Sini ada. Nama daerahnya? Longkali juga. Kalian pernah ke Penajam Pasar Utara? Pernah. Penajam Pasar Utara ke kabupaten tetangga kita ada di pernah lihat sawah nggak? Di daerah mananya? Ayo, nama kecamatannya apa? Tetangga kecamatan sebelah kita apa? Balikpapan kotanya. Ya, Babulu. Pintar ya. Pernah lihat sawah di Babulu? Nah, sampai ada jadikan wisata loh di Babulu. Pernah lihat? Pernah datang? Sawah-sawah ya. Itu adanya di kecamatan Babulu. Ya, kalau ke kolam renang pernah semua ya. Dilihat juga sawah-sawahnya ada di kecamatan Babulu ya. Iya, Bu, depan kelapa gitu. Banyak pohon kelapa kalau dekat pantai. Ini ada Rizky, Sidik, Alvin. Alvin ada menuliskan minyak bumi. Minyak bumi kalau di Kalimantan Timur ada di mana, Vin? Di mana? Di kota minyak. Apa kota minyak biasanya terkenal di Kalimantan Timur? Ayo bantu, boleh dibantu temannya. Kalau kalian menyeberang di Pelabuhan Klotok itu di mana? Penajam. Sananya Penajam, seberangnya Penajam. Sebelum Balikpapan. Pernah lihat Pertamina? Ya. Nah, itu di situ ya, minyak buminya di situ. Diambil dari air laut ya. Nih gambarnya contohnya Pertamina. Oh iya. Nah, pengolahan. Pernah lihat nggak? Pernah Bu. Kalau Ada api-apinya. ada asap-asapnya dari jauh. Pernah Bu. Pernah kan? Ada api-apinya. Ada di mana tadi? Kota mana? Balikpapan. Kota Balikpapan. Penajam. Kalau dari Penajam kita sudah sampai Balikpapan, kelihatan ya? Kelihatan Bu. Cerobong Pertamina. Keluar asap-asapnya ya. Apinya juga ada obor ya. Iya Bu. Oke, itu tadi yang Alvin tulis ya. Yang kelompok 2 tulis. Kemudian ada menulis ayam peternakan. Sumber daya alam peternakan ada di mana kira-kira kelompok 2 tadi? Di desa mana? Desa Longkali. Longkali. Di desa Mendik ada, di desa Siat ada ya. Peternakan. Dimanfaatkan sebagai apa peternakannya? Sebagai Makanan. Dijual di mana kira-kira? Pasar. Di pasar. Di sini ada tempat dipasarkannya ya. Hari ini pasar ya. Di Longkali ada pasar setiap hari Selasa. Nah, di situ di tempat dipasarkannya ada ikan, ayam, sayur, sapi. Daging sapi ada kan? Daging sapi. Daging apa itu satunya? Daging payau atau rusa ya. Daging. Oke. Jawaban dari kelompok 2 semuanya sudah betul semua ya. Karena tadi sudah betul, jadi dapat hadiah pulpen semua ya. Oke, tetap semangat belajarnya untuk kelompok 2. Sekarang Ibu koreksi lagi yang kelompok 1. Kelompok 1 hampir sama jawabannya. Ada pertambangan, ada padi, emas, aluminium. Sekarang Ibu tanya Azril dan Farhan ya. Di sini ada menulis Cara bukanya gimana? besi dimanfaatkan sebagai ditulisnya Alvin Azril ya, paku ya. Kalian pernah lihat paku? Ya, paku untuk membuat meja, membuat kursi. Kira-kira paku dipasarkannya di mana? Di bangunan. Pinter. Di sini ada tulisan tempat dipasarkannya di toko bangunan. Ayo kopiahnya diambilkan, Sidik temannya kopiahnya. Ya, sekarang kita perhatikan dulu ya jawaban kelompok 1. Jangan bermain sendiri dulu. Kemudian di sini ada perikanan, padi, sama tadi ya. Emas untuk apa, Farhan? Buat uang. Buat uang. Selain itu, Azril?
Emas buat Perhiasan. buat perhiasan ya, pintar ya. Besi, emas, tembaga, aluminium, hampir sama ya. Minyak bumi. Nah, di sini ada yang menulis kambing kelompok 1. Hah? Ada yang pernah lihat di Kecamatan Lokari kandang kambing? Maksudnya gembala kambing di daerah mana? Di Longkali, sekitar Longkali. Ada di desa mana kira-kira? Di desa Mendik juga ya. Pernah lihat? Jadi kalian kalau misalkan ada adiknya mau tasbihan, pasti beli kambing ya. Beli kambing, kalau mau kurban beli sapi. Nah, kambing ini dimanfaatkan untuk apa? Karena Dikonsumsi. Pinter ya, dikonsumsi dagingnya. Kira-kira dipasarkannya di mana kalau kambing? di pasar. Pasar Selasa juga. Oke. Pasar Selasa emang ada. Dikonsumsi bisa dijadikan makanan apa kalau kambing nih? Rawon. Rawon. Terus kalau rawon biasanya daging. Kalau kambing sate ya. Siapa yang pernah makan sate kambing? Aku jual sate, Bu. Nah, namanya Sidik. Oh, silakan duduk Sidik. Oke, dari pembelajaran hari ini anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita mengakhiri, Ibu mau kita bersama-sama membuat kesimpulan pelajaran hari ini dulu ya. Silakan dari kelompok 2 dulu. Ayo, Nak. Kelompok 2, ayo Alvin, Rizky dan Sidik. Kesimpulan pembelajaran hari ini yang sudah kita pelajari apa aja? Sumber daya alam. Kemudian apa lagi? Sumber daya alam itu ada jenisnya. Ada minyak bumi, itu contoh-contohnya ya. Ada matahari. Oke, apa lagi kelompok 2? Ada laut dari air ya. Ada ikan. Oke. Sawit, ada perkebunan sawit ya. Oke. Setelah kita membahas hari ini, kira-kira kalian tentang sumber daya alam anak-anak sudah paham belum? Kelompok 1? Sudah. Yang sudah kalian pahami dari pembelajaran hari ini apa saja, Nak? Kelompok 1? Silakan Azril dan Farhan. Sumber daya alam apa? Boleh lihat. Ada jenis-jenisnya, jenis-jenis hayati dan non hayati apa lagi? Kemudian sumber daya alam apa lagi? Tembaga. Oke, apa lagi? Air, emas. Emas. Itu contoh-contohnya sudah paham ya? Sumber daya alam yang apa tadi? Ayo Farhan dan siapa namanya? Azril. Sumber daya alam ada 2. Apa? Ada 2. Yang dapat diperbaharui dan yang tidak dapat diperbaharui. Sudah paham ya pembelajaran hari ini kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban dalam melestarikan lingkungan ya. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan rajin hari ini ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke. Sebelum kita mengakhiri, silakan duduk rapi. Siapa yang duduknya paling rapi seperti biasa, istirahat duluan ya. Oke. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidik, Alvin, Azril, Farhan, dan Rizky. Ya, Assalamualaikum.